Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi grafik persamaan ya. Sebenarnya materi ini mungkin sudah kalian pelajari di beberapa mata kuliah sebelumnya, mungkin ya, terkait bagaimana sih kita membuat grafik dari sebuah persamaan atau mensketsakan atau menggambar dari grafik dari sebuah persamaan seperti itu. Jadi di sini karena fungsinya itu adalah fungsi-fungsi satu peubah ya, dimana penggambarannya itu nantinya dibuat di dalam koordinat kartesius seperti itu. Nah, jadi di sini grafik persamaan itu dibuat dalam X ya, dalam X dan Y yang nantinya itu terdiri atas titik-titik di bidang koordinat X, Y ya, yang sekali lagi memenuhi persamaan. Jadi bentuk dari grafik persamaan itu tergantung dari persamaannya seperti itu. Tapi di sini kita akan bahas mengenai prosedur penggambarannya seperti apa. Jadi di sini untuk menggambarkan suatu persamaan, misalnya ya, salah satu contohnya adalah persamaan fungsi ini, yaitu fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 min X plus 9. Kita dapat mengikuti prosedurnya atau tiga prosedur. Yang pertama adalah dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Jadi kita harus menemukan titik-titik koordinatnya ya. Yang kedua, plotlah titik-titik tersebut pada bidang. Jadi kita harus memplotkan titik-titik yang kita tentukan tadi ke bidang koordinat kartesius. Setelah itu baru kita hubungkan titik-titik dengan sebuah kurva. Jadi kita hubungkan antara titik-titik tersebut seperti itu. Nanti kita akan contohkan membuat sebuah grafik, yaitu menggunakan tabel bantu ya, menggunakan tabel bantu. Salah satu contohnya yaitu gambarlah grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3. Jadi prosedurnya, pertama langkah 1 kita harus buat tabel dimana di sini, karena kan di sini ada X dan Y ya, ada variabel X dan variabel Y, maka kita ambil nilai sembarang dari X dan Y nya. Biasanya kita paling sedikit itu kita buat titik ininya ya, titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Yang pertama adalah kita misalkan, jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ini sebagai permisalan ya. Jadi nilai ini kita tentukan sendiri, karena sama halnya dengan contoh tadi, kita harus menetapkan beberapa titik ya. Jadi kita harus mendapatkan koordinat beberapa titik. Nah, salah satunya kita misalkan ambil jika nilai X-nya itu adalah 3, maka nilai Y-nya berapa. Jadi untuk menentukan nilai Y itu tinggal kita substitusikan nilai 3 ini ke persamaannya. Jadi kalau X-nya 3, maka Y-nya sama dengan min 3 kuadrat min 3. Jadi 9 min 3 sama dengan 6. Jadi titiknya itu adalah min 3,6. Titik min 3,6 itu kurang lebih di sini. Seperti itu ya. Kenapa yang dimisalkan bukan Y? Kalau kita misalkan Y
ini bisa juga sebenarnya, hanya saja nanti kita harus melihat, karena di sini kan X kuadrat, maka nanti akan diperoleh dua nilai ya, dua nilai yang sama, bukan dua nilai yang sama karena dia dalam bentuk akar nantinya. Misal kita ambil nilai y-nya sama dengan 6, maka kita masukkan 6 sama dengan X kuadrat min 3, maka 6 plus 3 sama dengan X kuadrat, jadi X kuadrat sama dengan 9, berarti X nya adalah plus minus akar 9. Plus minus akar 9 itu adalah berapa? 3. Jadi untuk Y sama dengan 6, maka Y nya itu min 3 dan plus 3, seperti itu. Jadi lebih enak gitu ketika kita gunakan nilai X seperti itu. Jadi kalau di sini ini riskan, susah untuk menentukan akarnya ketika dia nanti bukan bilangan, misalnya bukan bilangan bulat dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi usahakan nanti nilai-nilai yang diambil itu nilai-nilai yang memang nilainya itu merupakan bilangan bulat sehingga mudah dalam menggambarkannya. Oke. Jadi tadi kita dapat min 3,6, terus kita dapat min 2,1, terus dapat min 1,-2 dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita dapat titik-titik ini, maka kita tinggal langkah ketiga, menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi tadi kan kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tinggal kita gambarkan seperti itu. Jadi inilah gambar grafik persamaan untuk persamaan apa? Persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini selain itu juga kita akan bahas mengenai kesimetrisan garis ya. Jadi di sini dikatakan kesimetrisan grafik ya. Kadang kita dapatkan ketika kita menggambar grafik secara cepat dengan cara mengenali kesimetrisan tertentu. Jadi kalau kita dianggap tadi membuat garisnya itu membuat grafiknya itu harus mensubstitusikan titik-titik satu persatu, maka bisa kita menggambarkan itu dengan lebih cepat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui kesimetrisan dari grafik, seperti itu. Kita lihat di sini adalah X kuadrat min 3, Y sama dengan X kuadrat min 3 yang digambarkan di atas ya. Yang digambarkan di gambar 2 ini, jika bidang koordinat dilipat di sepanjang sumbu Y ya. Jadi kalau misalnya ini kita lipat seperti itu, maka kedua cabang grafik itu akan berimpit, misalnya 3,6 ya, nilai 3,6 di sini, ini dengan ini akan berimpit dengan negatif 3,6, terus 2,1 yang ini dengan 2,-1. Yang kalau kita perumum ya, X, Y itu akan berhimpit dengan negatif X, Y ya, seperti itu. Secara aljabar ini berkorespondensi dengan kenyataan bahwa penggantian X oleh min X dalam persamaan X kuadrat min 3 menghasilkan persamaan yang setara. Grafik simetri terhadap sumbu Y jika setiap kali X, Y terletak pada grafik maka min X, Y juga terletak pada grafik. Jadi ini maksudnya kesimetrisan itu ya. Tapi kalau misalnya keadaan tersebut tidak terpenuhi, maka
bisa dikatakan bahwa tidak simetris, seperti itu ya. Demikian pula grafik simetri terhadap sumbu X. Jika setiap X, Y terletak pada grafik X, min Y, X, min Y juga terletak pada grafik, maka dia dikatakan simetris terhadap titik terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Jadi ada dua, simetris terhadap sumbu Y dan simetris terhadap sumbu X ya. Kalau sumbu X itu ketika X, Y sama dengan min X, Y, sementara simetris terhadap sumbu X itu ketika X, Y sama dengan X, min Y. Terus ada satu lagi, yaitu simetri terhadap titik asal. Jika X, Y pada grafik, maka min X, min Y terletak pada grafik itu ya. Jadi ini, jadi 0,01 gambar, lihat contoh 2 ya nanti ya, di contoh 2 ini ya, gambar ini di gambar grafik Y sama dengan X pangkat 3. Jadi gambar grafik Y sama dengan X min 3 ini nanti dia merupakan contoh dari simetris terhadap titik asal, karena nanti dia bukan melewati sih, min X ya, min X. Jadi X, Y nya itu sama saja dengan min X, min Y, seperti itu ya. Oke. Dalam bentuk persamaan kita memiliki 3 pengujian sederhana grafik suatu persamaan. Simetri terhadap sumbu Y jika penggantian oleh X oleh min X menghasilkan persamaan yang setara. Contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Simetri terhadap sumbu X jika penggantian Y oleh min Y ya. Contohnya ini. Ini adalah simetris terhadap sumbu X. Jadi X, min Y dengan X, Y dengan X, min Y itu setara. Terus simetri terhadap titik asal jika pergantian X oleh min X dan Y oleh min Y. Jadi bentuknya, salah satu contohnya adalah Y sama dengan X pangkat 3, merupakan contoh karena dia kalau misalnya kita min Y sama dengan min Y itu sama dengan min X pangkat 3, itu akan setara dengan Y sama dengan X pangkat 3, seperti itu ya. Kita contoh lagi, salah satunya adalah X pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai, misalnya X nya 0, maka kita dapat Y nya juga 0, maka di sini titiknya. Terus ketika kita masukkan X nya 1, maka Y nya juga 1, X1 Y1. Jadi kira-kira di daerah sini ya. Terus ketika X nya 2 ya, X nya 2 maka Y nya 8. Oke. Ketika X Y nya 2, Y nya sama dengan 8. Ketika Y nya min 2, oke. Ketika Y nya min 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah berapa? Negatif 8. Berarti ini bisa dikatakan bahwa min X, min Y. Yang tadi kan X, Y, seperti itu. Maka di sini ini dikatakan grafiknya itu sumbu simetrinya apa? Simetri terhadap titik asal, seperti itu. Jadi ini. Jadi kalau dilipat itu dia arah lipatannya di sini. Titik ketemunya seperti itu ya. Kalau ini kita lipat kan arah lipatannya ini dan ini. Kalau ini dan ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke perpotongan titik-titik ya. Perpotongan sebuah grafik. Titik tempat grafik suatu persamaan memotong kedua sumbu koordinat. Ini merupakan sesuatu yang
yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan juga dalam penggambaran grafik. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6. Jadi kan ini persamaannya. Jadi kalau persamaan seperti ini, kalau kita ingin mencari titik potongnya, itu adalah dengan cara apa? Dengan cara kita memfaktorkan persamaan ini. Kan kalau misalnya persamaan kuadrat, berarti nanti kita dapat faktornya, seperti itu. Perhatikan, ketika Y-nya sama dengan 0, Y-nya 0, maka X-nya itu nilainya adalah min 2, 1, dan 3. Dari sini ya dapatnya. Jadi bilangan 2, 1, dan 3 ini disebut sebagai perpotongan terhadap sumbu X. Demikian pula jika ketika X-nya 0, ya, X-nya 0, kita ganti X-nya 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan min 6. Jadi 6 ini disebut perpotongan terhadap Y. Jadi kalau misalnya perpotongan terhadap X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau perpotongan terhadap Y itu X-nya yang sama dengan 0, ya. Jadi kita ambil contoh yang ini ya. Y kuadrat min X plus Y min 6 sama dengan 0. Jadi ini persamaannya dalam bentuk X sama dengan X sama dengan. Kita bisa ubah ke dalam bentuk X sama dengan. Kalau X sama dengan berarti nanti perpotongannya itu yang lebih banyak perpotongan terhadap Y, ya. Jadi fungsi ini bisa kita tuliskan menjadi, kan sebelumnya Y kuadrat min X plus Y min 6 sama dengan 0. Maka ini bisa kita buat menjadi Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan X. Jadi yang perlu kita substitusikan apa? Yang perlu kita substitusikan faktorkan hanya ini. Jadi X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6. Maka ketika X-nya sama dengan 0, maka ini kita dapatkan persamaan kuadrat. Y kuadrat plus Y min 6. Berarti ini kita faktorkan. Cari bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 6, apabila dijumlahkan menghasilkan positif 1. Itu adalah 3 dengan 2 plus 3 dengan min 2. Jadi ini. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Maka Y-nya min 3 dan plus 2. Gimana cara mencarinya? Gini. Jadi Y plus 3 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 3. Terus di sini Y min 2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya apa? Titik potongnya adalah 0, min 3 dan 0,2. Nah, ini titik potong terhadap sumbu apa? Itu terhadap sumbu Y, ya. Oke, terhadap sumbu Y. Jadi di sini bentar. Ini ya. Jadi perpotongan terhadap sumbu Y adalah min 3 dan min 2. Pemeriksaan kesimetrisan menunjukkan bahwa grafik ini tidak mempunyai salah satu dari 3 tipe simetris dari sebelumnya, grafik di dalam gambar 5. Jadi kalau secara kita lihat ternyata dia tidak menghasilkan kesimetrisan seperti itu. Karena apa? Karena ketika X-nya 0, Y-nya min 3. Kecuali ketika X-nya 0, di sini X-nya juga 0, maka di sini min 3 dengan plus 3. Kalau min 3 dengan plus 3, maka hasilnya adalah simetris gitu. Simetris terhadap apa tadi di sini? Simetris terhadap
sumbu X seperti itu. Tapi ini hanya berpotongan. Ya, jadi ini perpotongannya min 2, ini ya 2, sini min 3. Nah, ketika kita ingin mencari perpotongan terhadap sumbu X, maka kita anggap Y-nya yang sama dengan 0. Ya, kalau Y kan tadi persamaannya adalah X Y kuadrat min X plus plus Y min 6. Kalau kita Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 6, maka min 6. Jadi perpotongan terhadap sumbu X-nya adalah min 6,0. Seperti itu. Ini dia. Ya. Nih, di sini dikatakan jadi grafik-grafik persamaan kuadrat berbentuk seperti mangkok dan dinamakan sebagai parabola. Jadi pernah kita pelajari di geometri analitik ya, terkait persamaan parabola. Jika persamaannya berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau berbentuk X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0 ya, grafik akan selalu berupa parabola. Ingat, pada kasus pertama grafik membuka ke atas karena bentuknya Y, jadi bukanya seperti ini. Tapi ketika pada kasus dia akan terbuka ke atas maupun ke bawah ya, kalau yang bentuknya Y sama dengan kalau A-nya lebih besar, tergantung dari A-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau A-nya lebih kecil dari 0. Tapi ketika kasusnya adalah X kuadrat ya, yang X sama dengan, maka grafiknya itu nanti akan terbuka ke kiri ataupun ke kanan. Ya, nanti tergantung ke kanan atau ke kiri, itu tergantung dari nilai A-nya. Ini ya. Nih bentuknya. Jadi kalau Y sama dengan ini ya, ini min, jadi kalau A nya lebih kecil dari 0 itu dia akan terbuka ke bawah. Tapi kalau A nya sama dengan ini positif, ini negatif ya. Kalau di sini Y nya berbentuk AX kuadrat plus BX plus C, maka dia bentuknya seperti ini. Tapi dia tidak, titik puncaknya tidak ada di 0, tapi dia akan bergeser sesuai dengan berapa nilai A-nya nanti. Seperti itu. Kalau di sini A-nya lebih kecil dari 0. Jadi kalau yang lebih kecil dari 0 itu akan terbuka ke bawah. Kalau ini untuk yang pangkat 3 ya, yang pangkat 3. Jadi di sini memang hanya khusus yang pangkat 2, pangkat 3, dan ini bentuk yang untuk X. Jadi nanti disesuaikan saja seperti itu. Ya, ini contoh yang keempat. Carilah titik potong antara garis Y sama dengan 2X plus 2 dan parabola ya. Ini ada dua grafik ya. Yang pertama itu persamaan grafiknya berbentuk garis lurus. Yang kedua itu nanti berbentuknya parabola. Nah, karena di sini X kuadrat. Jadi kalau bentuk X kuadrat itu parabola. Kalau ya hanya pangkat tertingginya 1 itu dia berbentuk garis lurus. Nah, pertama yang tentu yang harus kita kerjakan adalah menggambarkan grafiknya sesuai dengan yang tadi ya. Yang kedua adalah kita menggambarkan garisnya. Oke. Jadi di sini kita harus menyelesaikan dua persamaan tersebut secara simultan. Ini mudah dilakukan dengan mensubstitusikan ekspresi matematis untuk Y dari persamaan pertama ke dalam persamaan kedua dan kemudian menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk X. Jadi ini bisa kita lakukan dengan cara mensubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Contoh,
Jadi Y sama dengan 2X min 4 min 2. Min 4X min 2, ya kan? Terus ini ada persamaannya, Y sama dengan 2X plus 2. Maka Y ini kita ganti dengan ini, dengan persamaan garisnya. Sehingga didapatkan min 2X plus 2 sama dengan 2X min 4 plus 2. Min 4X min 2. Setelah itu kita ini kita pindah ruaskan, jadi 2x min 2. Kenapa min 2x? Karena kan min sini min 4. Ini pindah ruas menjadi plus 2x. Maka min 4 ditambah 2x hasilnya adalah min 2x. Terus 2 pindah ruas jadi min 2. Berarti di sini hasilnya adalah min 4. Setelah itu baru kita substitusikan, faktorkan. Pemfaktorannya di sini kan fungsinya adalah 2x kuadrat min 2x min 4. Nah, ini kalau kita misalkan bagi dengan 2, maka didapatkan x kuadrat min 2x min 2. Didapatkan x kuadrat min x min 2. Jadi kita cari faktornya dari ini, dari x kuadrat min x min 2. Maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah plus 1 dan min 2. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, hasilnya harus min 1. Kalau dikalikan hasilnya harus min 2. Jadi x-nya nanti itu sama dengan x plus 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 1, atau x min 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Jadi x-nya nilainya adalah min 1 dan 2. Jadi ini adalah titik potong dari kan kita tadi kan dapat min 1 dengan x sama dengan 2, ya. Jadi tinggal kita substitusikan. Kita substitusikan nilai dari min 1 dan 2 ini ke Y, ya. Jadi ke persamaan, sehingga kita nanti menghasilkan nilai Y-nya. Kan kalau ini misal ketika x-nya sama dengan min 1, ya, ketika x-nya sama dengan min 1, maka y-nya berapa? Kita substitusikan ke persamaan ini. Ketika x-nya sama dengan min 1, maka y sama dengan min 2 dikali min 1 ditambah 2. Maka di sini 4 plus 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah min 1,4. Terus di sini juga kalau x-nya 2 berarti y sama dengan min 2 kali 2 tambah 2. Berarti min 4 plus 2 sama dengan min 2. Jadi nanti yang ini kita substitusikan, terserah, substitusikan ke persamaan garis atau ke persamaan parabolanya, ya, yang kuadrat atau yang linier. Jadi sama aja nanti mensubstitusikan kemana saja. Di sini saya nggak perlu menjelaskan bagaimana cara membuat grafik ini, ya, karena untuk membuat grafiknya ini tadi yaitu kita harus ikuti langkah-langkah yang di sini. Nah, yang ini langkah-langkah dalam membuat grafiknya, atau gunakan kesimetrisan atau gunakan titik potong tadi, seperti itu. Dan misalnya kita ingin, kan kalau ini persamaannya 2x kuadrat min 4x plus 2, ini otomatis dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas karena apa? Karena a-nya lebih besar dari 0,
bentuknya yang seperti ini, jadi dia terbukanya ke atas seperti ya. Jadi menggambar grafiknya itu nanti tergantung kita jadi yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menggambarkan grafiknya terlebih dahulu, baru nanti kita cari titik potongnya seperti itu. Jadi kalau untuk menggambar persamaan garis saya rasa tidak ada masalah ya. Dan untuk menggambarkan grafik nanti bisa dilakukan dengan cara yang telah tadi dijelaskan seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.